Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat, sahabat-sahabat Aka, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Jadi ada yang bertanya kepada Aka di belakang layar, Bang Aka, apakah Bang Aka shock? Katanya, terkejut katanya. Kenapa? Dengan kronologis yang ada di publik katanya. Nanti sahabat-sahabat Aka di bawah deskripsi ini akan tampilkan link videonya, sahabat-sahabat Aka, lihat nanti selengkapnya. Jadi begini sahabat-sahabat Aka, ya terus terang Aka shock, terkejut gitu sahabat-sahabat. Ada dua substansi Aka terkejut sahabat-sahabat Aka. Pertama kronologis sahabat-sahabat Aka yang disampaikan Pak Ahmad Taufan, sahabat-sahabat Aka, keterangan Danu bahwa Danu mengatakan sahabat-sahabat Aka, Pak Yosef menghubungi Danu garis besarnya di warnet, lalu ke warnet, lalu bertemu Danu, bicara bla 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 bla, itulah gitu kan. Lalu Danu pulang ke rumah, berarti rumahnya Waida, lalu datang lagi sahabat-sahabat Aka, lalu sahabat-sahabat Aka di sana sahabat-sahabat Aka bertemu di apa tuh lagi makan lah gitu kan, soto apa itu kan, di sana. Lalu jam 22 sahabat-sahabat Aka, Danu sudah ada di Gerasi sahabat-sahabat Aka. Lah kok jadi kayak gini gitu. Sebab kan kalau kita bicara kronologis tanggal 17 itu kan baru aja ngeliwet gitu. Danu juga baru saja disuruh Yoris, katanya minta uang 100.000 untuk double tip gitu. Kan seperti itu sahabat-sahabat. Ya shock juga ini. Ya, selama hari ini kan yang sering nyuruh-nyuruh Danu kan yang kita bahas ini kan bukan Pak Yosef itu. Kenapa hari itu Pak Yosef malam itu gitu. Itu satu sahabat-sahabat Aka. Pemahamannya itu ya. Lalu kedua, baru aja Aka itu sebelum ada penetapan tersangka akan membahas tentang yang namanya tentang tidak tanda tangan BAP atau BAP, itu ada di channel Subang Hijau, HAIS dan sebagainya. Sana jelas Danu mengatakan kan gitu, bahwa dia hanya mencurigai gitu. Menduga kata dia. Itu hanya karena Pak Yosef punya istri dua lah garis besarnya gitu kan, terhadap bibinya. Tapi kok sekarang terjadi bahwa Pak Yosef itu kata Danu bersama dia gitu. Jadi kan sangat wajar kita ini cerita apa lagi gini ya kan, ini kan jadi bingung ini kan, shock dia gitu. Pertama analisanya nggak pernah itu kita dengar Pak Yosef nyuruh-nyuruh gitu. Sekarang kok jadi Pak Yosef gitu. Kedua, bahwa di awalnya kita juga bahas itu Danu itu tentang BAP itu dia hanya mencurigai, tidak melihat, tidak apa. Tapi kok di ranah penyidikan, di ranah hukumnya ini Danu malah mengatakan gitu. Ini kan aduh ya kacau juga gitu sahabat-sahabat. Mana yang benar, mana yang salah gitu. Sehingga kalau ini nanti ke depan kasus ini tidak terang benderang, berarti ada masalah di sana dari keterangan itu gitu. Ya, kita doakan sajalah kasus ini terang benderang sahabat-sahabat Aka. Begitu juga kronologisnya sahabat-sahabat Aka, ada tentang golok di sana. Kan gitu. Jam 22 dan sebagainya. Nanti kita lanjutkanlah masalah itu sahabat-sahabat Aka. Jadi di sini sahabat-sahabat Aka berpikir, ini luar biasa kasus ini sahabat-sahabat Aka. Baik yang di publik maupun di ranah penegakan hukumnya itu. Contohnya itu aja. Ya kalau di publik kita terkejut gitu. Baru saja belum sebulan kita membahas tentang Pak Yosef itu kata Danu karena hanya mencurigai. Tiba-tiba dia cerita ranah hukumnya bahwa dia bersama Pak Yosef malam itu. Tentunya dari pihak Pak Yosef ya nggak menerima itu gitu. Itu pembahasan lain lah gitu kan. Begitu juga tentang biasa disuruh-suruh Yoris, ini kok malam itu bersama Pak Yosef padahal baru ngeliwet. Jadi otak kita bingung sahabat-sahabat Aka gitu memahaminya gitu. Jadi silakan saja sahabat-sahabat Aka menganalisanya sendiri saja lah gitu, kronologis itu gitu. Nanti di bawah deskripsi akan tampilkan kronologis itu, ada videonya kan, keterangan dari sumber berita ini. Silakan sahabat-sahabat Aka. Aka kalau soal ini udah bukan apa ya, untuk sementara ini menenangkan diri dulu lah kan, nggak membahas ini. Saya sakit kepala sakit kepala gini kayak gini kan. Tapi ya udah, ini kita ikuti aja ranah penyidiknya. Mudah-mudahan apa yang diterangkan tersangka Danu ini
bisa membuktikan fakta itu memang ada gitu. Kan gitu ya, kalau nggak ada nanti bingung juga gitu, robah lagi. Tapi nggak usah lah ya, kita yakini aja fakta. Ya kalau akan meyakini Danu berarti nggak meyakini Pak Yosep kan, jadi harus adil gitu kan, kayak gitu. Nah, silakan aja lah buktikan masing-masing gitu saja gitu kan. Karena nanti kalau akan nanti bilang Pak Yosep begini-gini, dibilang bela Yosep ya. Sekarang akan coba bela Danu gitu. No, buktikan aja itu memang Pak Yosep ada di sana gitu aja lah, udahlah, sakit kepala akak gitu kan. Nanti salah begini dianalisa, nanti dibilang bela Yosep, padahal akan nggak membela Yosep, nggak pernah akan mengatakan bela Yosep gitu. Itu kan nanti salah ngomong lagi di sini dibilang bela Yosep ya, karena Yosepnya kan BAP-nya nggak berubah gitu, jadi buat apa dianalisa gitu. Kan gitu sahabat-sahabat AK gitu. Intinya apapun yang terjadi kita tunggu saja kebenaran itu nanti gitu kan. Ketemu nggak fakta enggak, karena logika pemahaman agama AK aja bingung gitu, kenapa jadi Yosep gitu bersama Danu gitu kan, gitu kan. Mungkin para analis itu juga bengong-bengong kan gitu. Tapi nggak apa-apa lah, inilah mungkin fakta hukumnya gitu. Sekali lagi sahabat-sahabat akah, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Salam sehat, salam kehidupan.